Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarloskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangatta Kutai Timur, Swada 91,1 FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat Swada, subuh hari ini 5 Jumadil Awal 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 November 2023. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat inspirasi pagi hari ini. Baik sahabat swada, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kabarku dan kabar sahabat semua yang ada di rumah selalu sehat walafiat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat saudara, pagi hari ini kita akan mendengarkan kajian subuh langsung dari Masjid Darussalam Sangatta Kutai Timur bersama Ustadz Muhammad Munif Naim LC MPDI dengan tema cara mudah masuk surga. Selamat mendengarkan dan tetap stay tune di sini. Selalu melimpahkan karunia, rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah pagi hari ini kita kembali hadir di Masjid Darussalam untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, lalu kita lanjutkan dengan kajian subuh ceria. Mudah-mudahan ini menunjukkan akan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus kita lestarikan sehingga kita istiqomah ajak gitu ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menerima seluruh kebaikan-kebaikan kita. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita merasa kenikmatan itu begitu terasa amat berharga. Apalagi kalau kita melihat kemarin saudara kita, gurunda kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Mafruhin. Kita doakan mudah-mudahan beliau seluruh amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dosa kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas beliau selama di Sangatta betul-betul mempunyai kenangan yang amat sangat indah ya. Beliau pertama datang di Sangatta itu tahun 2001 ya Pak Idris ya. Kemudian setelah datang di sini beliau termasuk salah satu muassis pendiri SIT Darussalam, Sekolah Islam Terpadu Darussalam. Di sini termasuk Pak Dedi, muassis, sehingga Masya Allah sekarang SIT Darussalam sudah berkembang sedemikian rupa, muridnya sampai mencapai 2000-an ke atas. Saya yakin ini merupakan ya ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang pahalanya akan terus mengalir walaupun muassisnya, pendirinya sudah meninggal dunia, insyaallah ya. Dan kemudian Ustadz Maf juga Masya Allah ya, kita ketahui bersama semangatnya di dalam beribadah, semangatnya di dalam berdakwah begitu luar biasa. Nah ini semuanya juga
bisa kita ambil pelajaran, ya, bahwa kita juga seyogyanya mudah-mudahan Allah berikan seperti itu, ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini kita sudah sampai pada hadis yang ke-22, Al-Haditsus Tsani wal Ishrun. Hadis yang ke-22. Ini di dalam kitab-kitab hadis, di dalam mengambil tema hadis ini bervariasi. Ada temanya jalan menuju surga dari hadis ini. Dari hadis ini juga ada yang memberi tema jalan mudah menuju surga. Nah, saya mengambil yang kedua ini, jalan mudah menuju surga. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan jalan kita oleh Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Yang sudah membawa kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah bisa dibuka hadis yang ke-22. Dulu awal-awalnya bukunya sudah dibagikan, ya, tapi nggak tahu sekarang masih ada apa enggak, ya, atau ketinggalan di rumah, ya. Kalau dibawa bisa disimak lebih bagus, ya. Kalau ada pulpen, ada coret-coretannya, nggak apa-apa, biar meresap, gitu, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haditsus Tsani wal Ishrun. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadana wa ahlaltul halala wa harramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim. An Abi Abdillah, dari Abu Abdillah. Abu Abdillah ini julukannya siapa? Jabir bin Abdillah, sahabat Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Al-Ansari berarti sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu siapa? Sahabat Ansor itu sahabat yang berdomisili di Madinah ketika sahabat-sahabat Muhajirin datang berhijrah ke Madinah, ya, sahabat-sahabat yang dari Mekah berhijrah ke Madinah lalu disambut oleh sahabat-sahabat siapa? Ansor, ya, penduduk Madinah. Berarti di sini Abu Abdillah, anaknya Jabir ini Abdullah, ayahnya Jabir juga namanya Abdullah. Jadi banyak yang seperti itu memang, nama-nama sampai sekarang. Jadi nama cucunya itu disamakan dengan nama kakeknya, gitu, ya, nama kakeknya. Ini juga begitu, ya, ya.
Nah, sahabat Jabir bin Abdullah ini termasuk salah satu sahabat yang mempunyai riwayat hadis amat sangat banyak, ya, sampai mencapai 1540 hadis. Peringkat yang ke-6, ya, dari apa? Dari sahabat-sahabat yang apa? Yang berguru kepada Rasulullah langsung, ya. Jadi ini apa? Hadis ini dari Jabir bin Abdullah. Berarti Jabir itu sebagai apa? Sanad dari hadis ini. Hasanat itu yang apa? Yang menyampaikan hadis pertama dari Rasulullah, ya, yang mendengarkan apa? Hadis pertama dari Rasulullah. Maka itu namanya sanad. Dari mana hadis ini sumbernya? Dari Jabir bin Abdullah. Jabir mendengarkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Jabir, Abdullah, ini termasuk salah satu syuhada Uhudin, ya. Jadi apa? Syuhada Uhud. Jadi beliau ini wafat, meninggal pada pertempuran perang Uhud, ya. Jadi kalau Bapak Ibu di sana ziarah di makam Uhud sana, nah di sana ada termasuk nama-nama syuhada Uhud itu tertuliskan semuanya. Di antaranya Abdullah Al-Ansori ini, ayahnya Jabir. Nah, Abdullah ini seorang sahabat yang kebetulan kakinya itu pincang kalau jalan. Tapi Masya Allah semangat berdakwahnya luar biasa, sehingga beliau pernah berkata, saya sebelum terbenamnya matahari saya sudah harus bisa menyerang, gitu ya, menyerang, berperang bersama Rasulullah melawan orang-orang kafir. Setelah itu Masya Allah beliau kemudian syahid di medan perang. Nah, setelah apa? Setelah beliau wafat, ini kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi ketemu dengan beliau, ya. Bertemu di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah menyampaikan pertanyaan, adakah keinginan, gitu ya, keinginan yang kamu menginginkan sesuatu wahai Abdullah? Kemudian Abdullah ini menjawab, iya ya Rasulullah, saya ingin dihidupkan kembali di dunia, kemudian saya ikut berjuang lagi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, gitu ya. Tapi kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa seseorang yang sudah meninggal itu tidak lagi bisa kembali hidup di dunia lagi. Dan kemudian Rasulullah melihat Abdullah ini di surga, kakinya sudah gak pincang lagi, jalannya normal, gitu ya. Masya Allah. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu
anna rajulan, sesungguhnya salah seorang laki-laki, sa'ala, bertanya, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Yang menceritakan ini siapa? Ini Abu Abdillah atau sahabat Jabir, menceritakan bahwa ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabat ini? Iya, dijelaskan di sini sahabat ini namanya sahabat Nu'man al-Khuzai. Sahabat Nu'man al-Khuzai. Ya. Iya. Beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata, faqala, berkata kepada Rasul, ara'aita, bagaimana pendapatmu wahai Rasul, idza shallaitu, ketika kami sudah sholat al-maktubat, sholat 5 waktu, sholat subuh, sholat duhur, asar, maghrib, dan isya. Itu sudah saya lakukan wahai Rasulullah. Wasumtu Ramadan, saya juga sudah puasa di bulan Ramadan. Wa ahlaltul halala, saya juga sudah menghalalkan yang halal. Artinya yang halal-halal kami makan, yang tidak halal tidak kami makan. Yang halal-halal sudah kami dapatkan, yang haram tidak. Wa haramtul harama, dan kami juga sudah mengharamkan sesuatu yang diharamkan. Artinya saya tidak melakukan wahai Rasulullah apa yang telah diharamkan. Jadi ada berapa itu? Menjalankan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Berarti ada 4 poin yang dilakukan oleh Nu'man tadi. Walam azid, dan saya tidak menambahi ala dzalika syai'an, terhadap yang 4 itu dengan sesuatu pun. Artinya dengan ibadah-ibadah yang lain. Seandainya ibadahku ini yang aku lakukan ini hanya 4 hal itu saja, adkhulul jannah, apakah saya nanti akan masuk surga wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, na'am, iya, kamu akan masuk surga, insyaallah, ya. Walaupun secara prakteknya sahabat Nu'man ini ya tidak hanya 4 amalan itu saja yang dilakukan, tapi beliau semakin semangat untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Artinya kalau seandainya kita ini bisa melakukan yang ini saja, sholat 5 waktu sudah bisa kita lakukan dengan baik, ya, nggak pernah bolong-bolong.
Puasa Ramadan juga demikian, kita lakukan full sebulan penuh tiap tahun. Kita juga menjaga makanan-makanan yang halal, rizki-rizki yang halal. Kita juga tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Maka apa? Itu sudah cukup bagi seseorang untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Apalagi kalau orang yang beriman itu tidak hanya itu yang dilakukan, tapi ibadah-ibadah sunnah juga dikerjakan, maka itu insya Allah lebih aula, lebih afdol, lebih utama. Lah kalau orang yang hanya melakukan perintah wajib saja sudah masuk surga, apalagi orang yang beriman yang dia melakukan perintah wajib juga melakukan perintah-perintah sunnah, maka itu lebih aula. Dia pasti akan lebih prioritas untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oh tadi salah sedikit ya. Yang tadi syahid, ini sama-sama syahid ya. Abdullah ini juga syahid di perang Uhud. Nu'man ya, Nu'man ini juga syahid ya di perang Uhud. Kedua-duanya sama syahid. Cuma tadi yang saya jelaskan, Rasulullah bermimpi tadi, ini sahabat Nu'man ya, yang kakinya pincang ya, kakinya pincang. Kemudian di dalam surga beliau kakinya sudah dilihat sudah enggak pincang lagi, gitu ya. Ya, sahabat Nu'man ya, Nu'man al-Khazai. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadis ini ada beberapa kandungan yang perlu kita cermati. Pertama adalah semangat sahabat untuk meraih surga ya, semangat sahabat untuk meraih surga. Nah di sini ya, sebagai penanya, Nu'man al-Khazai ya menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sholatnya, sholat fardu yang dia lakukan, puasa Ramadan yang dia kerjakan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Lalu dia tidak tambah, dan itu sudah bisa apa? Menjadikan dirinya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan hadis-hadis seperti ini banyak ya, sahabat-sahabat yang lain yang bertanya kepada Rasulullah tentang apakah saya bisa masuk surga ya Rasulullah. Seperti hadis ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Jadi ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berilah kabar kepadaku, amalan apa yang bisa memasukkan aku ke surga ya. Kemudian juga ada lagi yang bertanya, dullani ala amalin
yudkhiluni al-jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang memasukkan aku ke dalam surga. Insyaallah ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu pernah bertanya enggak pada diri kita, kira-kira ada enggak ya amalan untuk saya yang bisa, amalan khusus yang bisa menjadikan saya masuk surga? Enggak usah cari-cari lagi, dilihat hadisnya saja, banyak ya hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu, amalan-amalan spesialis yang kemudian kalau itu dilakukan menjadikan dia masuk surga. Ya. Ada lagi sahabat bertanya, ya Rasulullah, alimni amalan yudkhiluni al-jannah. Wahai Rasul, ajari kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku masuk surga. Ada lagi sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, murni, wahai Rasul, perintahlah aku bi'amalin, dengan satu amalan yudkhiluni al-jannah, yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Berarti sahabat-sahabat banyak sekali ya yang bertanya kepada Rasulullah ya. Itulah semangat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita juga punya semangat ya, agar kita juga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini menunjukkan pertama kali ya, amalan yang akan memasukkan hamba Allah ke dalam surga adalah as-shalah, as-shalatul maktubah ya. Makanya amalan yang pertama yang Nu'man sebutkan tadi adalah as-shalatul maktubah, salat fardu 5 kali, 5 waktu ya. Ini menunjukkan ya, betapa pentingnya salat 5 waktu ya, sehingga di dalam kehidupan manusia memang untuk menjalankan salat 5 waktu itu tidak bisa ditawar dalam kondisi apapun. Seseorang masih diharuskan untuk melakukan sholat 5 waktu. Apakah dia dalam keadaan sakit, masih disuruh sholat. Kalau sholatnya nggak bisa berdiri, boleh sholat dengan duduk. Kalau duduk sudah berat, gak bisa juga, bisa sholat dengan tidur berbaring ya, miring ya, tidur dengan miring ke kanan, berarti posisinya kepalanya di utara, kakinya di selatan. Kalau miring sudah berat, ya nggak apa-apa, sholat dengan tidur terlentang. Kalau tidur terlentang, posisinya seperti apa? Berarti kepalanya berada di timur, kemudian kakinya berada di barat, terlentang begitu ya. Jadi masih harus ya dilakukan sholat itu. Pada masa perang kita pas perang kayak di Palestina, Masya Allah ya, saat ini masih terus berjuang untuk kemerdekaannya.
Ketika perang, waktu apa? Waktu sholat tiba, dia harus sholat terlebih dahulu. Makanya ada bagaimana tata cara sholat ketika perang sedang berkecamuk. Itu fikihnya jelas, tata caranya. Nggak boleh kemudian semuanya langsung sholat jamaah, dibagi dulu. Ada yang masih perang, ada yang sholat dulu, dibagi-bagi. Kemudian sholatnya juga begitu, ya, ada tata caranya. Tidak ya, kita boleh perang sambil sholat sambil angkat senjata, ya, sesuai dengan kebutuhan, ya. Jadi seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian bisa kita ambil kesimpulan bahwa menjalankan sholat itu, sholat 5 waktu adalah sesuatu yang amat sangat penting yang tidak bisa kita tinggalkan. Karena sholat juga merupakan salah satu rukun daripada Islam. Dan sholat 5 waktu inilah juga yang akan membedakan apakah dia itu layak disebut sebagai orang Islam atau tidak. Ini dilihat sholatnya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang hadis ini dari sahabat Jabir juga, inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya batas antara seorang muslim dengan orang syirik atau kufur adalah meninggalkan sholat. Kalau dia sholat berarti muslim, tapi kalau enggak berarti muslimnya sudah lepas, itu ya, sudah lepas. Dan juga sholat 5 waktu ini merupakan amalan, ya, yang nanti di akhirat pertama kali dihisab, ya, dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat dulu sholatnya, apakah sholatnya baik atau enggak. Kalau baik, insya Allah amalan-amalan yang lain juga akan menjadi baik. Tapi sebaliknya, kalau amalan sholat ini tidak baik, maka kemungkinan besar yang lain-lain juga tidak baik. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ya, Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amal yang akan dihisab pertama kali dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Fa in soluhat soluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amalihi. Jika baik sholatnya, maka baik pula seluruh amalnya. Jika buruk sholatnya, maka buruk pula seluruh amalnya. Makanya sholat, ya, menjadi standarisasi utama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita bahwa sholat kita betul-betul sudah bagus, ya, sudah bagus. Kemudian yang kedua adalah tentang puasa, ya. Hadis ini menunjukkan akan pentingnya puasa Ramadan.
Karena puasa Ramadan juga salah satu rukun dari Islam yang harus dilakukan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah mukallaf ya, yang sudah mukallaf. Sudah mukallaf atau sudah balik ya, balik. Kecuali ya kalau puasa ini tidak semuanya harus melakukan terus. Ada orang-orang yang ketika ya udzur, maka apa, puasa ini nggak boleh dilakukan. Beda dengan sholat tadi ya. Kalau sholat tadi dalam situasi kondisi apa ya. Nah, sholat puasa ya seperti wanita yang sedang berhalangan haid ya, sama ya, haid juga nggak boleh sholat ya bagi wanita. Tapi sakit ya, sakit. Nah, ketika sakit boleh nggak puasa dulu ya. Ketika bepergian ya boleh nggak puasa dulu ya. Tapi apa ya, harus menggantikan ya pada bulan-bulan yang lain ya. Kenapa ya? Karena ketika kita waktunya puasa Ramadan, kemudian seseorang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada udzur ya yang syar'i, maka seandainya dia satu hari itu diganti dengan 1 tahun ya, puasa 1 tahun, puasa 1 tahun itu masih tidak sebanding dengan pahalanya puasa sehari dalam bulan Ramadan. Karena keistimewaannya itu ya, keutamaannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu lam yaqdi anhu siyamahud dahr." Barang siapa tidak puasa 1 hari di bulan Ramadan tanpa adanya keringanan yang Allah berikan kepadanya, maka tidak akan bisa menjadi ganti darinya sekalipun ia berpuasa selama 1 tahun. Masya Allah ya. Jadi betul-betul harus kita perhatikan ketika sudah datang bulan Ramadan kita berpuasa. Nah, sehingga dengan demikian puasa Ramadan memang mempunyai banyak keutamaan ya. Mempunyai banyak keutamaan, di antaranya puasa Ramadan sebagai perisai dari nafsu syahwat dan api neraka. Ia merupakan ibadah yang memudahkan pelakunya untuk mengontrol emosi ya, menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan ya. Kemudian juga puasa merupakan ibadah istimewa yang Allah akan memasukkan orang yang puasa Ramadan itu dalam surganya ya, puasa. Sehingga dalam hadis Abu Umamah qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakultu. Nah, ini sama, ada lagi ya hadisnya ya. Tadi sudah disampaikan, murni bi amalin yudkhiluni al jannah. Qala alaika bis shaumi
fa innahu la adla lahu. Tsumma ataituhu saniyan faqala alaihi bisyam. Masih sama jawabannya. Dari Abu Umamah berkata, saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya berkata, perintahkan kepada saya dengan sebuah amal yang dapat memasukkan saya ke dalam surga. Beliau menjawab, berpuasalah. Sesungguhnya tiada tandingan baginya. Kemudian saya datang untuk kedua kalinya, maka beliau berkata, berpuasalah, tetap berpuasa. Kalau puasa wajib bulan Ramadan itu sudah bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita barengi dengan puasa sunnah. Insyaallah akan lebih aula, lebih utama lagi ya. Puasa sunnah hari Senin, puasa sunnah hari Kamis, ayyamul bid, gitu ya. Ya, kita ambil yang apa? Yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, ya. Kemudian yang keempat adalah zakat dan haji, ya. Zakat dan haji. Karena apa? Karena zakat dan haji juga merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang mampu, ya, kepada siapa yang mampu. Zakat ketika Allah memberikan kepada rezeki, ya, kemudian rezeki itu sudah sampai batas minimal membayar zakat, maka harus kita keluarkan zakatnya 2,5%. Haji, kalau Allah memberikan rezeki yang lebih, kemudian kita juga bisa, ya, menabung untuk membayar haji, ongkos naik haji, alhamdulillah, ya. Karena semakin hari ongkos naik haji ini tidak semakin turun, ya, makin naik dan naik. Tahun kemarin sudah naik banyak infonya, tahun ini naik lagi, insyaallah, ya, ya. Tapi kita sadar walaupun naik seberapapun, ya, tapi kalau kita bisa berangkat haji masih nggak ada apa-apanya biaya yang sudah kita keluarkan untuk haji. Kalau haji misalnya 100 juta, ya, ongkosnya, kita bisa haji, kita bisa sholat sekali saja di Masjidil Haram, ya, itu biaya ongkos 100 juta itu insya Allah sudah kembali modal. Karena orang yang bisa sholat di Masjidil Haram itu pahalanya dilipat gandakan menjadi 100.000 kali. Bapak Ibu sholat di Masjid Darussalam, sholat subuh ini misalnya, ya, sholat subuh 100.000 kali itu sama dengan sholat subuh sekali saja di Masjidil Haram. Masya Allah, ya. Jadi nggak usah gelisah naik, ya nggak apa-apa, sudah kita ikuti aja. Yang penting mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita, walaupun naik ongkosnya mahal, kalau Allah sudah panggil kita pasti kita akan berangkat, ya. Nah, kemudian
Yang kelima, hadis tadi menunjukkan adanya apa? Melakukan ya yang dihalalkan atau yang diwajibkan ya, dan menghindari meninggalkan yang diharamkan ya, diharamkan. Nah, menghalalkan yang halal ya, dan mengharamkan yang haram, ini merupakan rangkuman ya dari segala bentuk kewajiban dan larangan ya. Jadi kewajiban-kewajiban itu ya diringkas dalam bentuk sesuatu yang halal. Sedangkan yang dilarang apa? Yang haram-haram itu rangkuman dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bahwa halal haram itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menghalalkan sesuatu, maka perlu kita lakukan. Kalau Allah sudah mengharamkan sesuatu, maka apa? Perlu kita tinggalkan. Jika Allah sudah menyatakan halal, tak boleh bagi kita mengharamkannya. Misalnya Allah menghalalkan kita untuk makan apa? Nasi, makan ikan, makan sayur-sayuran, makan daging. Tiba-tiba kita, wah haram bagi saya untuk makan nasi misalnya, nggak boleh ya, nggak boleh. Kalau seseorang apa, misalnya ada sesuatu hal kemudian dia tidak diperbolehkan makan nasi, ya sudah nggak boleh gitu aja, jangan diharamkan untuk dirinya ya, untuk dirinya. Karena apa? Itu sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nabi, ini Allah ya, bukan aneh ya, dalam surah At-Tahrim ayat 1 ya, Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Engkau ingin menyenangkan istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi pernah ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk menyenangkan istrinya, Rasulullah pernah ingin mengharamkan sesuatu pada dirinya yang sesuatu itu dihalalkan oleh Allah. Akhirnya Allah langsung tegur ya, nggak boleh melakukan itu. Begitu juga ketika Allah sudah melarang sesuatu ya, mengharamkan yang halal, lalu apa? Kemudian seseorang nggak boleh melampaui batas ya, nggak boleh berlebih-lebihan. Dalam surah Al-Maidah ayat 87, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Artinya apa? Artinya ya kita menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Kita juga menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah. Nggak perlu kita tambah-tambahi lagi gitu ya. Iya. Kita juga nggak boleh kemudian menghalalkan yang sudah Allah haramkan. Misalnya ya, khamr, minum-minuman keras, Allah apa? Allah larang, Allah haramkan. Kemudian kita juga nggak boleh kemudian apa? Nggak masalah lah bagi saya ya untuk meminum minuman keras ya. Ya. Nah, sehingga apa yang memabukkan ya, semua jenis yang memabukkan itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak harus itu khamr, minum-minuman keras, masuk obat-obatan yang terlarang ya. Obat-obatan yang terlarang karena mengandung unsur itu ya, merusak akal pikiran ya, maka juga dalam Islam diharamkan. Narkoba misalnya ya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu fa innahu halalun walakinnahu laisa min ta'ami. Ini apa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya kepada sahabat ketika pulang, dia di jalan pernah memakan makanan apa? Binatang yang namanya dob ya. Dob itu apa? Kalau di sini semacam biawak. Semacam biawak. Kemudian Rasulullah menjawab, makanlah, nggak apa-apa, karena daging itu halal. Namun daging hewan itu, dob itu bukanlah makananku. Aku nggak bisa makan yang itu. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian terakhir hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam itu mudah, masuk surga juga mudah ya. Jadi hadis yang ke-22 ini menunjukkan bahwa Islam itu mudah ya. Masuk surga juga mudah. Buktinya mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabatnya Nu'man ya, ketika bertanya dengan jawaban na'am. Iya, kamu akan masuk surga dengan mengamalkan, dengan mengerjakan yang wajib-wajib itu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan satu hadis ini bisa menginspirasi kita semuanya, memberikan semangat kepada kita semuanya untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama yang wajib ya. Kemudian juga bisa menjauhi larangan-larangan Allah. Karena sebetulnya larangan dan perintah itu sama-sama wajib, harus dilakukan. Kalau perintah wajib itu harus dilakukan, nggak boleh ditinggalkan. Kalau larangan itu harus ditinggalkan, nggak boleh dikerjakan. Kemudian juga mudah-mudahan kita juga bisa
menjalankan ya yang sunnah-sunnah, karena memang yang sunnah-sunnah itu adalah untuk menyempurnakan amalan-amalan wajib kita, seperti sholat qobliyah, ba'diyah gitu ya. Di antara fungsinya adalah untuk menyempurnakan kekurangan sholat fardu yang kita lakukan, sehingga sholat fardu kita menjadi sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, kita selalu berdoa dan berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat sada, demikian kita dengarkan langsung kajian subuh di Masjid Darussalam Sangatta Gede Timur bersama Ustaz Muhammad Munif Naim LC MPDI. Terima kasih atas partisipasinya, semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.